Baik, salam jumpa kembali. Kami pada saat ini akan mempresentasikan apa itu diferensial dalam mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman yang ada di dalam kelompok ini. Yang pertama ada Pak Edwin Herahudi, yang kedua ada Mbak Maria Emi, yang ketiga ada Mbak Midayani, ya, yang keempat ada Mbak Nurbaiti, yang kelima saya sendiri Olivia Pamela, yang keenam ada Mbak Resti Andreani, yang ketujuh ada Sandinata, dan yang kedelapan ada Mbak Tivana. Diferensial adalah operasi matematis yang berkenan dengan penentuan tingkat perubahan suatu fungsi yang dengannya dapat pula diperiksa kedudukan-kedudukan khusus dari fungsi titik maksimum, titik belok, dan titik minimum. Diferensial adalah membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Berdasarkan variabel bebas yang terkandung dalam sebuah fungsi yang akan dicari turunannya dapat dibagi. Pertama, diferensial fungsi sederhana. Yang kedua, diferensial fungsi majemuk. Diferensial fungsi majemuk sendiri dapat dibagi dalam beberapa konsep. Yang pertama, konsep diferensial parsial. Yang kedua, konsep diferensial total. Baik, untuk yang pertama, diferensial fungsi sederhana. Di sini diferensial fungsi sederhana terkait dengan fungsi yang di dalamnya hanya terdapat suatu variabel bebas dalam persamaannya. Nah, andaikan dijumpai fungsi asli Y sama dengan fungsi X, ketika terdapat tambahan variabel bebas X sebesar delta X, di mana delta X adalah tambahan X. Hal tersebut menimbulkan bertambahnya Y sebesar delta Y. Berikut Y sama dengan fungsi X. Sebagai bentuk umum fungsi adalah Y sama dengan fungsi X. Nah, jika ada penambahan, maka Y plus delta Y sama dengan fungsi X plus delta X. Lalu selanjutnya ketika pindah ruas, karena kita mencari delta Y, maka delta Y sama dengan fungsi X plus delta X min Y. Persamaannya delta Y sama dengan fungsi X ditambah delta Y min fungsi X. Itu jadi Y min Y diganti menjadi fungsi X. Oke, next. Next. Ya, oke. Jadi untuk memperoleh hasil bagi perbedaan agar tercermin tingkat perubahan rata-rata variabel Y terhadap variabel bebas X, maka kita lakukan operasi dengan cara membagi persamaan persamaan akhir kedua ruas di atas dengan delta X dihasilkan rumus sebagai berikut. Delta Y, delta X sama dengan fungsi X ditambah delta X dikurang fungsi X dibagi dengan delta X. Baik, untuk bentuk delta Y, delta X disebut dengan istilah difference quotient atau
quotient diferensi. Jadi di sini bisa kita lihat pada kurva berikut. Di sini ada sumbu Y dan sumbu X. Pada garis di sini ada X. Ketika ada penambahan, maka dihasilkan X plus delta X. Jika X di sini 2 dan di X plus delta X ini 5, berarti delta X-nya 3. Jadi ada penambahan seperti itu. Nah, ini titik antara X dan fungsi X itu dengan titik X ditambah delta X ke fungsi X ditambah X delta X di sini itu namanya disebut dengan garis gradien seperti itu. Mungkin demikian saja dulu. Next. Oke, baik, selanjutnya di dalam fungsi linear perubahannya konstan, yang berarti walaupun posisi X dimanapun tingkat penambahan Y tetap, tapi akan berbeda-beda bila kita dapati pada fungsi non-linear. Contoh pada fungsi linear, Y sama dengan 2X plus 4. Jadi untuk X1 atau X sama dengan 1, kita substitusikan ke dalam persamaannya, Y sama dengan 2 tambah 4. Jadi Y sama dengan 2 tambah 4, Y sama dengan 6. Lalu kemudian ketika X sama dengan 2, kemudian kita substitusikan, hasilnya Y sama dengan 8. Begitu pula ketika kita akan melakukan uji coba, ketika X sama dengan 10, Y sama dengan 2 dikali 10 ditambah 4, Y sama dengan 24. Lalu kemudian ketika X sama dengan 11, Y sama dengan 2 dikali 11 tambah 4, hasilnya Y sama dengan 26. Ini dimaksudkan adalah ketika X bertambah 1, maka nilai Y akan bertambah 2. Begitu. Next slide. Nah, ketika variabel X bertambah 1 atau X sama dengan 1 dan X sama dengan 2, X sama dengan 10 dan X sama dengan 11, maka perubahannya pada variabel Y sebesar 2. Hasil Y sama dengan 6 dikurangi Y sama dengan 8. Dimanapun posisinya, inilah yang dikatakan perubahannya konstan. Nah, lalu untuk lebih jelas digambarkan dalam grafik sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita lihat pada grafik ketika X bertambah 1, dari 1 ke 2, nilainya tetap 1, dengan pertambahan 1 tingkat, pada Y akan sama, tingkat perubahannya sama. Dari 10 ke 11, untuk nilai Y-nya dia bertambah 2, dari 1 ke 2, pada Y-nya juga bertambah 2. Jadi di sini pada garisnya dilihat sejajar ke atas, menandakan bahwa tingkat perubahannya sama. Sekian, next slide. Untuk selanjutnya, sedangkan di dalam fungsi non-linear, perubahannya akan berbeda-beda. Maka dari itu, dalam fungsi non-linear timbul tingkat perubahan rata-rata. Karena di dalam sebuah grafik, persamaan non-linear akan banyak didapat nilai kemiringan atau gradien. Rata-rata nilai yang keluar dari nilai kemiringan tersebut akan didapat tingkat perubahan rata-rata sebagaimana dalam gambar grafik di bawah ini. Dalam grafik di bawah ini, kurva akan membentuk huruf S karena
jika kita tarik garisnya dari titik A ke titik B, ini tidak akan pernah sejajar. Begitupun dari titik 0 ke titik C, sehingga dikatakan berubah-ubah atau tidak dapat dikatakan berubah-ubah atau berbeda-beda. Next. Bahkan, langkah membentuk turunan sebuah fungsi secara umum dapat dilakukan dengan tahap awal, menemukan koefisien diferensinya. Langkah selanjutnya adalah menentukan limit koefisien diferensinya tersebut untuk penambahan variabel bebas mendekati angka 0 dengan urutan-urutan sebagai berikut. Langkah pertama, mengidentifikasikan fungsi hasilnya. Misalkan diketahui Y sama dengan F sama dengan fungsi X. Langkah selanjutnya, masukkan tambahan X dan tambahan Y untuk mendapatkan persamaan Y ditambah delta Y sama dengan fungsi X ditambah delta X. Langkah selanjutnya, bagi ruas kanan dan kiri dengan delta X, hingga didapatkan koefisien diferensinya delta Y, delta X sama dengan fungsi X ditambah delta X dikurang fungsi X per delta X. Langkah selanjutnya, tentukan limit untuk du Y, du X sama dengan limit delta Y, delta X. Untuk mendekati 0 sama dengan limit fungsi X ditambah delta X dikurang fungsi X per delta X. Untuk delta X mendekati 0. Baiklah. Kita akan masuk kepada contoh soal untuk diferensiasi dasar. Pada soal diferensiasi dasar, seperti tadi telah disebutkan, kita menggunakan 5 langkah, di mana untuk menentukan hasil bagi perbedaan, kita perlu mencari dulu koefisien diferensi dalam bentuk delta Y, delta X. Sebagai contoh, telah dihadirkan kepada kita fungsi persamaan Y sama dengan 5X kuadrat plus 3. Langkah penyelesaian sesuai kaidah diferensiasi yang telah disebutkan di depan tadi. Yang pertama, kita mengidentifikasi dulu fungsi asli, yaitu Y sama dengan fungsi X, di mana fungsi X di sini adalah 5X kuadrat plus 3. Langkah yang pertama adalah kita gunakan rumus untuk mencari tingkat perubahan rata-rata dengan menggunakan rumus delta Y, delta X sama dengan fungsi X ditambah delta X min fungsi X dibagi dengan delta X. Kita masukkan di sini untuk mencari delta Y, delta X, di mana turunan yang pertama untuk 5X kuadrat ditambah dengan 10X delta X ditambah dengan 5 delta X kuadrat ditambah 3 dikurangi dengan 5X kuadrat ditambah 3 dibagi dengan delta X. Setelah kita temukan, kita akan melakukan operasi matematik di mana kita buka kurung antara tanda minus 5X kuadrat dengan plus 3. Kita kalikan minus dengan 5X kuadrat, ditemukan min 5X kuadrat. Ketika minus kita buka kurungnya, kita tambahkan dengan plus 3, maka tandanya menjadi min 3. Ya. Oleh karenanya, operasi matematika menghasilkan 10X delta X plus 5 delta X kuadrat dibagi dengan delta X. Delta X yang kita keluarkan, maka ketemulah delta X dalam kurung 10X plus 5 delta X per delta X. Hasil akhir daripada perhitungan matematis itu adalah delta Y delta X sama dengan 10X ditambah 5 delta X. Maka didapatkan koefisien diferensiasinya adalah 10X plus 5 delta X.
Langkah selanjutnya setelah kita menggunakan rumus tingkat perubahan rata-rata adalah menentukan limitnya untuk delta X mendekati angka 0, sehingga diperoleh turunan fungsinya sebagai berikut. X dan limit fungsi delta Y per delta X-nya mendekati, di mana delta X-nya mendekati angka 0, maka ketika delta X-nya mendekati angka 0, atau kita ganti dengan angka 0, maka 0 dalam kurung 10X ditambah 5 delta X, maka dihasilkan perhitungan 10X plus 5 dikalikan 0. 5 kali 0 kita tahu hasilnya adalah 0, maka hasilnya adalah 10X. Jadi turunan atau derivatif dari fungsi Y sama dengan 5X kuadrat plus 3 adalah limit delta Y per delta X untuk delta X-nya mendekati angka 0 sama dengan 10X. Next slide. Prosedur di atas umumnya digunakan untuk fungsi-fungsi sederhana, namun cenderung menghasilkan hasil yang tak seharusnya, terutama bila digunakan untuk fungsi-fungsi yang tidak sederhana. Diferensiasi tersebut disebut juga proses pendiferensian, yaitu proses menurunkan sebuah fungsi yang awalnya akan menghasilkan turunan atau yang biasa kita kenal dengan derivatif. Dalam hal pertambahan variabel X sangat kecil atau mendekati 0, maka proses ini pada dasarnya merupakan penentuan limit. Untuk memudahkan mengerjakan, maka kita dapat menggunakan kaidah yang dapat membantu memudahkan menurunkan bermacam bentuk fungsi-fungsi, terutama untuk fungsi dengan kategori yang tidak sederhana. Di antaranya adalah, yang pertama ada diferensiasi konstanta. Apabila Y sama dengan K, yang mana K adalah konstanta, maka dx sama dengan 0. Misalkan Y-nya 100, maka dx sama dengan 0. Yang kedua ada diferensiasi fungsi pangkat. Apabila Y sama dengan X pangkat 9, yang mana N adalah konstanta, maka dx sama dengan 9. Yang kedua, diferensiasi fungsi pangkat. Apabila Y sama dengan X pangkat 9, yang mana N adalah konstanta, maka dx sama dengan NX pangkat N min 1. Misalkan, Y sama dengan X pangkat N, maka dx sama dengan 9X pangkat 9 min 1 sama dengan 9X pangkat 8. Untuk kaidah yang ketiga, yaitu diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi ddx sama dengan k dv dx. Apabila y sama dengan kv, yang mana v sama dengan fungsi hx, maka misalkan y sama dengan 7x pangkat 4, maka 7 dikali 4x pangkat 3 sama dengan 28x pangkat 3. Yang keempat ada diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi apabila Y sama dengan K per V, yang mana V sama dengan fungsi HX, maka DY DX sama dengan K dV dibagi DX per V kuadrat. Misalkan Y sama dengan 6 per X pangkat 3, maka DY DX sama dengan minus 6 dikali 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 dikali 2 sama dengan minus 18x kuadrat per x pangkat 6. Untuk yang kelima, diferensiasi penjumlahan atau pengurangan, di mana fungsinya apabila y sama dengan u plus minus v, yang mana u sama dengan fungsi gx dan v sama dengan fungsi hx, maka dy dx sama dengan du dx ditambah minus dv dx. Misalkan y sama dengan 8x kuadrat ditambah x pangkat 4, maka u sama dengan 8x kuadrat, di mana du dx-nya
kita turunkan dari fungsi tersebut 8 dikali 2 dikali X pangkat 2 min 1 sama dengan 16X. Untuk yang V, ada X pangkat 4, di mana dV dx-nya sama dengan 4 dikali X pangkat 4 min 1, sama dengan 4X pangkat 3. Maka kita bisa dapat hasilkan dy dx-nya sama dengan du dx plus dv dx sama dengan 16X plus 4X pangkat 3. Untuk diferensiasi perkalian fungsi, apabila y sama dengan uv, yang mana u sama dengan fungsi gx dan v sama dengan fungsi hx, maka u du dx dikurang v dv dx. Misalnya, y sama dengan 8x kuadrat dikali x pangkat 4, maka untuk u du dx dikurang v dv dx, di mana 8x pangkat 2 dikali dengan 4 kali x pangkat 4 dikurang 1, ditambah x pangkat 4 dikali dengan 8 kali 2x pangkat 2 dikurang 1. dy dx sama dengan 8x kuadrat dikali 4x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 dikali dengan 16x sama dengan 32x pangkat 5 ditambah 16x pangkat 5 sama dengan 48x pangkat 5. Diferensiasi pembagian fungsi apabila y sama dengan u per v, yang mana u sama dengan fungsi gx dan v sama dengan fungsi hx, maka dy dx sama dengan v du dx dikurang u dv dx per v kuadrat. Misalnya, y sama dengan 4x kuadrat per x pangkat 3, maka dy dx sama dengan v du dx dikurang u dv dx per v kuadrat. dy dx sama dengan x pangkat 3 dikali 8x dikurang 4x pangkat 2 dikali 3x per pangkat 2 per x pangkat 3 dikali 2 sama dengan 8x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 4 per x pangkat 6 sama dengan 4x sama dengan min 4 per x kuadrat sama dengan min 4x pangkat min 2. Next, diferensiasi fungsi komposit apabila y sama dengan fungsi fu, di mana u sama dengan fungsi gx, sehingga dapat dituliskan y sama dengan f fungsi gx, maka dy dx sama dengan dy per dx dikali du dx. Misalnya, y sama dengan 8x pangkat 4 ditambah 6 pangkat 2, maka menjadi u sama dengan 8x pangkat 4 ditambah 6. Sehingga y sama dengan u pangkat 2, du dx sama dengan 32x pangkat 3, dy du sama dengan 2u. Maka dy dx sama dengan dy dx dikali du dx sama dengan 2u dikali 32x pangkat 3 sama dengan 2 dikali 8x pangkat 4 ditambah 6 dikali 32x pangkat 3 sama dengan 16x pangkat 4 ditambah 12 dikali 32x pangkat 3. dy dx sama dengan 16x pangkat 4 dikali 32x pangkat 3 ditambah 12 kali 32x pangkat 3 sama dengan 512x pangkat 7 ditambah 384x pangkat 3. Diferensiasi fungsi berpangkat apabila y sama dengan u pangkat n, di mana u sama dengan fungsi gx dan n sama dengan n adalah konstanta, maka dy dx sama dengan nu pangkat n dikurang 1 dikali du dx. Misalnya, y sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 5 pangkat 2, maka u sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 5, di mana du dx sama dengan 9x pangkat 2. dy dx sama dengan nu pangkat n dikurang 1 kali du dx. Apabila 2 dikali 3x pangkat 3 ditambah 5 dikali 9x pangkat 2 sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 10 dikali 9x pangkat 2 sama dengan 54x pangkat 5 ditambah 90x pangkat 2. Udah. Baik, untuk yang kedua, yaitu diferensial fungsi majemuk.
Diferensial fungsi majemuk adalah diferensiasi bagi fungsi-fungsi yang di dalamnya terkandung lebih dari satu macam variabel bebas. Kita akan menjumpai dua konsep di dalamnya, yaitu diferensiasi secara bagian demi bagian atau konsep diferensiasi parsial dan konsep diferensiasi total. Yang kedua A, diferensial parsial, yaitu sebuah fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas akan menghasilkan turunan lebih dari satu macam. Misal, fungsi memiliki n macam variabel bebas, maka ia akan memiliki n macam turunan. Sebagaimana gambar di sebelah kanan ini, misalnya y sama dengan fungsi xz, akan ditemukan dua macam turunan, yaitu turunan y terhadap x yang dilambangkan do y, do x, serta turunan y terhadap z yang dilambangkan dengan do y, do z. Nah, jadi do y, do x, dan do y, do z yang disebut dengan derivatif parsial. Sedangkan yang dinamakan diferensial parsial adalah do y, do x, do y, do x dikali dx, do y, do x dikali dz. Adapun dia dinamakan diferensial total. Next slide. Contoh turunan sebuah fungsi sebagai berikut. Y sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 8xz dikurangi 5z pangkat 2. Maka fungsi x, y dx sama dengan 3x kuadrat menjadi 6x, 8 minus 8xz menjadi 8z, dan minus 5z pangkat 2 menjadi 10x. 10x 0 menjadi 0. Sehingga tersisa menjadi tinggal 6x min 8z. Untuk fungsi z-nya, dy dz sama dengan min xz menjadi min 8x dan min 5x pangkat 2 menjadi 10z. Nah, sehingga tersisa min 8x dikurangi 10z. Next. Cara menurunkan y terhadap x dalam notasi do y, do x adalah dengan memperhitungkan hanya suku-suku yang di dalamnya terkandung variabel bebas x. Suku-suku yang tidak terkandung di dalamnya variabel x maka dianggap sebagai konstanta yang turunannya merupakan angka 0. Sedangkan do y, do z merupakan turunan dari y terhadap z hanya memperhitungkan suku-suku yang mengandung variabel z. Berbeda dengan do y, do x, variabel yang tidak mengandung variabel z dianggap sebagai konstanta yang hasil turunannya 0. Sebenarnya do y, do x adalah turunan dari fungsi xz terhadap x dengan asumsi ceteris paribus, yaitu hal-hal lainnya yang mempengaruhi dianggap tetap atau konstan. Itulah kenapa cara menurunkan fungsi y sama dengan fungsi xz terhadap x hanya suku-suku yang di dalamnya terkandung variabel bebas x saja yang diturunkan. Next. Berikut ini adalah contoh soal persamaan membuat turunan parsial bentuk do y, do x. Y sama dengan x pangkat 3 ditambah 7z kuadrat dikurangi 9x pangkat 2z dikurangi 8x z pangkat 2 ditambah 3z minus 8. Nah, ini akan memberikan turunan do y, do x dan do y, do z-nya. Yang pertama untuk do y, do x yaitu 3x pangkat 2 min 18xz min 6z pangkat 2. Dan yang kedua untuk do y, do x-nya sama dengan 14z dikurangi 9x pangkat 2 dikurangi 16xz ditambah 3. Dalam derivatif di atas, baik do y, do x dan do y, do z, langkah pertama adalah menurunkan secara parsial, baik terhadap variabel x maupun z. Untuk do y, do x-nya ini ada dua kali ya, yaitu do y, do x terhadap x, yang itu menjadi d pangkat 2y dx kuadrat sama dengan
6x min 18z. Untuk yang dy dx kedua yaitu terhadap z, d pangkat 2y dx dz sama dengan minus 18x dikurangi 16z. Yang kedua untuk dy dz-nya terhadap x menjadi d kuadrat y dz dx sama dengan minus 18x dikurangi 16z. Dan untuk yang kedua turunannya dy dz terhadap z yaitu d kuadrat y dz kuadrat sama dengan 14 dikurangi 16x. Next. Langkah selanjutnya membuat turunan parsial kedua secara parsial hingga sampai pada nilai konstantanya saja. Untuk yang dy dx-nya dulu ya, dy dx-nya ini akan menjadi 4 turunan, yaitu untuk dy d kuadrat y dx kuadrat terhadap x menjadi d pangkat 3y dx pangkat 3 sama dengan 6. Yang kedua, untuk dy d kuadrat y dx kuadrat terhadap z menjadi d pangkat 3y dx kuadrat dz sama dengan minus 18. Nah, untuk yang kedua, dy d kuadrat y dx dz terhadap x menjadi d pangkat 3y dx pangkat 2 dz sama dengan minus 18. Dan untuk d kuadrat y dx dz yang kedua, yaitu terhadap z, menjadi d pangkat 3y dx dz kuadrat sama dengan minus 16. Nah, untuk yang kedua, untuk dy dz-nya, turunan dari dy dz-nya, yaitu d kuadrat y dz dx terhadap x menjadi d pangkat 3y dz dx kuadrat menjadi sama dengan minus 18. Nah, untuk yang kedua, d kuadrat y dz dx terhadap z, d pangkat 3y dz pangkat 2 dx sama dengan 16. Dan yang fungsi turunan yang kedua dari dy dz-nya d kuadrat y dz kuadrat terhadap x, d pangkat 3y dz kuadrat dx sama dengan minus 16. Dan yang terakhir turunan dari dy dz-nya yaitu d pangkat 3y d2z terhadap x, yaitu d pangkat 3y dz pangkat 3 sama dengan 0. Bahwasanya dari persamaan di atas, turunan parsial ketiga tidak dapat lagi diturunkan secara parsial dikarenakan masing-masing hanya tersisa konstanta. Next. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan tentang diferensial dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Terima kasih atas atensi semuanya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.